Bab 364. Kekurangan. Setelah selesai berbicara dengan naga kuno mistik, Harley duduk bersila di bawah dan memadatkan energi spiritual untuk merenungkan misteri dari jalan keabadian. Setelah 18 jam kemudian, Harley akhirnya menghela napas panjang. Tiba-tiba, dia sedikit menutup mata kirinya dan mulai mengumpulkan kekuatan pupil. Jalan keabadian, buka. Seiring dengan teriakan Harley ini, mata kirinya tiba-tiba terbuka lalu tanda mata keabadian di pupilnya berputar dan darah mengalir dari sudut matanya. Segera, riak tak terlihat menyebar dari mata kirinya ke depan, tempat yang dilihat dengan mata kirinya terkoyak oleh kilat. Ruang mulai berubah dan pusaran sebesar kepalan tangan perlahan terbentuk. Di tengah pusaran tersebut muncul lubang hitam dan menyedot dengan menakutkan. Segera, teko teh di atas meja disedot oleh pusaran tersebut. Kenapa meja itu tidak ikut tersedot ke dalam? Harley menghentikan kekuatan gaibnya dan menyentuh dagunya. Hal itu karena basis kultivasimu terlalu lemah. Jadi pusaran yang dapat dibuka masih terlalu kecil. Naga kuno mistik muncul lagi untuk ikut campur. Kalau basis kultivasimu berada di alam langit semu dan kalau kekuatan pupil mata keabadianmu cukup, maka kamu mungkin dapat menahan lubang hitam ruang di tengah portal dengan ukuran 3 hingga 5 meter. Kalau kamu menggunakannya dengan baik, jangankan menelan sebuah meja, bahkan mungkin bisa langsung menelan seseorang dengan tingkat alam langit semu ke dalam lubang hitam ruang hampa. Sebegitu hebatkah? Teriak Harley. Menurutmu, naga kuno mistik mendesah, aku masih ingat dulu seorang raja suku Xian menelan jutaan tentara klan dewa dengan satu jalan keabadian. Itu hampir membuat kaisar klan dewa terkejut sampai menangis. Jutaan tentara. Harley menelan ludah. Sialan, ini sama saja dengan membunuh tanpa menyentuh darah. Namun, klan dewa juga memiliki orang yang hebat. Jutaan pasukan yang tertelan ke dalam lubang hitam ruang hampa semuanya dikeluarkan lagi. Naga kuno mistik berkata dengan santai, tapi Raja Suku Xian itu tidak berakhir dengan baik. Dia menciptakan jalan keabadian yang begitu besar, itu sangat melebihi jangkauan dari kekuatan pupil mata keabadian, sehingga mata keabadiannya langsung buta di tempat. Rasanya dunia ini sangat gila. Harley mulai merinding lagi dan mendesah. Ayo berusahalah anak muda, jalanmu masih panjang. Aku mengerti. Harley menyeringai, lalu berjalan ke jendela dan membukanya. Begitu Harley membuka jendela, dia melihat Serena Xiao dan Sofian Ling sedang bertarung di halaman kecil sebelah. Meskipun ekspresi Serena Xiao masih acuh tak acuh seperti biasanya, setidaknya ada sedikit kelembutan di matanya yang indah. Anak ini lumayan juga. Harley menyentuh dagunya, sepertinya kamu tidak bersantai belakangan ini. Setelah mengatakan itu, Harley mengalihkan pandangannya dari sana, kemudian menatap pohon buah spiritual di taman kecilnya. Pohon buah spiritual penuh dengan cahaya yang cemerlang, setiap cabang dan daun bersinar terang, terutama buah spiritual yang tergantung di atasnya, masing-masing sangat jernih, setiap orang yang melihatnya akan menelan air liur. Angin sepoi-sepoi bertiup dan satu daun cabang pohon buah spiritual perlahan-lahan gugur. Namun pada saat ini, cahaya tajam terlintas di mata Harley. Mata kirinya sekali lagi membuka jalan keabadian. Targetnya adalah daun cabang pohon itu. Tiba-tiba, ruang kecil itu terkoyak oleh kilat dan ruang itu mulai berubah, membentuk sebuah pusaran dan ada lubang hitam di tengah pusaran. Pusaran yang berputar itu juga menyedot daun cabang pohon masuk ke dalam lubang hitam ruang hampa. Setelah menghentikan kekuatan magis, Harley mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah kerikil. Itu terbang keluar sejauh 50 hingga 60 meter jauhnya.
Namun ketika kerikil itu hendak jatuh, tanda mata keabadian di mata kiri Harley Ye berputar lagi dan kerikil yang jauhnya 50 hingga 60 meter itu ditelan ke dalam lubang hitam ruang hampa oleh pusaran itu. 50 hingga 60 meter, jarak ini adalah batas dari jalan keabadian. Harley Ye berbicara dalam hati. Selain itu, semua yang masuk ke dalam jalan keabadian yang aku keluarkan adalah benda mati. Pusaran yang begitu kecil pada dasarnya tidak mungkin untuk menelan seorang kultivator ke dalam lubang hitam ruang hampa. Masih ada satu kekurangan, akan sangat sulit untuk secara akurat memasukkan objek yang bergerak cepat ke dalam lubang hitam ruang hampa, dan kekuatan pupil mata keabadian yang terpakai juga akan lebih banyak. Sepertinya kultivasiku memang benar-benar tidak cukup. Harley Ye menyentuh dagunya. Kalau ingin memperpanjang jarak batas yang dapat dicapai teknik ini, membuka jangkauan yang lebih luas dari pusaran ini dan menelan benda-benda yang bergerak cepat dengan akurat, aku harus meningkatkan kultivasiku. Masih butuh waktu lama untuk berlatih. Harley Ye mengelus mata kirinya. Harley Ye. Ketika Harley Ye sedang merenung, Fancy Chu mendorong pintu dan masuk. Guru, sudah beberapa hari tidak bertemu, apakah guru merindukanku? Harley Ye menyembunyikan mata keabadiannya dan mendatangi Fancy Chu. Iya, aku merindukanmu. Fancy Chu melirik Harley Ye dengan kesal. Sudah 5 hari, kamu tidak pernah keluar. Aku benar-benar takut kalau kamu melakukan sesuatu hal yang bodoh. Lihatlah apa yang guru katakan ini, apakah muridmu ini tipe orang yang berpikiran sempit? Memang bukan. Fancy Chu mencari tempat yang nyaman untuk duduk, lalu menatap Harley Ye dengan penasaran. Katakan padaku dengan jujur, apakah sebelumnya kamu tahu mengenai masalah bahwa kamu adalah orang dari keluarga Hao Tian? Tidak tahu. Harley Ye berkata dengan sangat jujur, aku bukan orang dari keluarga Hao Tian. Dulu bukan, sekarang juga bukan, dan kelak juga bukan. Guru mengerti. Fancy Chu tersenyum lembut, tapi bagaimanapun darah yang mengalir di dalam tubuhmu memang darah dari keluarga Hao Tian. Ini adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Tidak peduli kamu mengakuinya atau tidak, kamu adalah orang dari keluarga Hao Tian. Harley Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan kendi anggur dan meminumnya dengan santai. Mereka sudah pergi. Setelah melihat Harley Ye seperti ini, Fancy Chu tersenyum, kemudian mengeluarkan sebuah token dengan tulisan Hao Tian terukir di atasnya. Ini adalah token yang dititipkan oleh Andrian Hao Tian kepadaku untuk diserahkan kepadamu. Ini adalah token kepemimpinannya. Dengan token ini, kamu dapat menikmati pelayanan tingkat pimpinan di aula cabang manapun dari keluarga Hao Tian. Sebaiknya guru saja yang menyimpannya. Harley Ye menjawabnya dengan santai. Fancy Chu tersenyum tipis dan meletakkan token itu di atas meja. Ada beberapa kata yang tidak ingin kamu dengar tapi aku masih harus mengatakannya. Masalah ini adalah kesalahan Andrian Hao Tian. Kamu boleh membencinya dan menyalahkannya. Kamu juga memang seharusnya membencinya dan menyalahkannya. Tapi kamu tidak boleh membenci ibumu. Tidak ada ibu yang akan meninggalkan anaknya dengan kejam. Aku mengerti. Harley Ye tersenyum, tapi sedikit sedih. Sudahlah, jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Fancy Chu tersenyum tipis. Kamu bisa pulang kapanpun yang kamu mau. Jika kamu tidak ingin pulang, aku juga tidak akan memaksamu. Memaksamu juga tidak ada gunanya. Aku suka mendengar apa yang guru katakan ini, kata Harley Ye sambil menyeringai. Kalau begitu, mari kita bicara tentang dua orang di sebelah. Fancy Chu melihat halaman di sebelah melalui jendela. Lalu melirik Sofian Lim yang sedang memberikan cairan spiritual ke Serena Xiao. Apa maksud kedua orang itu? Apalagi kalau bukan tuan muda keluarga Lim itu menyukai Serena Xiao. Setelah mendengar ini, Fancy Chu sedikit terkejut dan menatap Harley Ye. Apakah dia tahu tentang masalah Serena Xiao di sekte Hang Yue?
Dia tahu, Harley Ye menuangkan meneguk anggur ke mulutnya, lalu menyeka noda anggur di sekitar mulutnya. Sofian Ling ini orang yang bisa dipercaya. Perasaan manusia memang benar-benar sangat aneh. Ketika jodoh sudah tiba, tidak bisa dihentikan, dan ketika sudah berjodoh untuk menikah, hal itu juga tidak bisa dipungkiri. Tuhan masih memperlakukan Serena Xiao dengan baik. Fancy Chu tersenyum tipis, bertemu dengan seseorang seperti Sofian Ling di titik terendah kehidupan. Ini seharusnya berkah, mereka ditakdirkan untuk saling mencintai selamanya. Guru, aku bahkan sudah memikirkan nama untuk anak mereka di masa depan. Harley Ye menyeringai, Sofian Ling, Serena Xiao. Nama anak laki-laki mereka Edo Ling, dan nama anak perempuan mereka Elsa Ling. Apakah kedengarannya bagus? Bagaimana kalau mereka memiliki anak kembar 3? Itu mudah. Ada banyak nama dengan bunyi yang sama, bisa dipilih sesuka hati. Takutnya mereka tidak akan bisa melahirkan begitu banyak. Bersambung. Bab 365. Sehari sebelum festival bulan purnama. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Harley Ye sangat teratur. Setiap hari, ada beberapa jam untuk merenungkan jalan keabadian, ada juga beberapa jam untuk alkimia dan beberapa jam untuk berkultivasi. Di aula cabang ke-9, hidupnya cukup nyaman, dia tidak perlu khawatir dengan intrik musuh. Di malam hari, pil obat selesai dibuat, Harley Ye menyimpan tungku pembuatan pil, mengeluarkan kendi anggur dan datang ke sisi jendela. Melalui jendela yang sedikit terbuka, Harley Ye melihat adegan hangat lainnya, yaitu Sofian Ling dan Serena Xiao sedang duduk berdampingan di tangga batu, mereka menatap langit berbintang. Sofian Ling masih terus berbicara dengan tanpa malu, adapun Serena Xiao, meskipun ekspresinya acuh tak acuh, tapi dia sesekali akan melirik ke pemuda di sampingnya dan sedikit senyuman akan muncul di sudut mulutnya. Semoga semua kekasih di dunia pada akhirnya bisa menikah. Melihat mereka berdua, Harley Ye tersenyum, entah kenapa, dia teringat kata-kata wanita yang menjual pakaian di paviliun. Malam yang gelap dan berangin. Puncak gadis giok di sekte Hang Yue sangat sepi. Tiba-tiba, embusan angin dingin menerpa, seorang pria berpakaian hitam muncul di hutan bambu kecil, samar-samar di bawah sinar bulan yang redup, matanya memancarkan cahaya redup dan senyuman di sudut mulutnya tampak ganas. Orang ini, jika dilihat lebih cermat, bukankah itu adalah Zhen Yi? Harley Ye, kudengar kamu punya murid perempuan yang sangat imut. Zhen Yi tersenyum tipis, lalu memasuki kamar Rani Si seperti hantu. Kemudian, dia keluar seperti hantu lagi dengan memegang Rani Si yang sudah tertidur di tangannya. Harley Ye, pertunjukan bagus akan segera dimulai, apakah kamu sudah siap? Di malam yang gelap, suara halus ini terdengar sinis dan menyeramkan. Harley Ye menghembuskan napas dan berjalan keluar dari kediaman Master Aula cabang ke-9 dengan Fancy Chu di sampingnya. Jalanan di malam hari masih ramai dan bising, teriakan terdengar di mana-mana dan yang terlihat hanyalah lampion merah. Di jalan ini bisa melihat kemakmuran dunia. Besok adalah festival bulan purnama. Guru, apakah kamu ingin hadiah? Aku akan memberikannya untukmu. Harley Ye berjalan sambil menoleh dan tersenyum pada Fancy Chu. Tidak apa-apa, aku punya uang. Aku ingin bulan di langit, ayo belikan untukku. Fancy Chu memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Harley Ye. Ini, Harley Ye berdeham dan menatap langit malam, itu terlalu tinggi, bukan? Bagaimana lagi, aku hanya menginginkan bulan itu. Fancy Chu mengangkat bahu. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa memberikannya. Harley Ye buru-buru mengikutinya, lalu menggosok kedua tangannya dan menatap Fancy Chu dengan tersenyum. Guru,
Kamu tidak tanya padaku apakah aku ingin hadiah atau tidak. Apa yang kamu inginkan? Fen Shichu menoleh ke samping dan menatap Harley Ye dengan penuh minat. Lepaskan pakaianmu dan tidurlah denganku. Harley Ye menggosok kedua tangannya dan menyeringai, tidak melepas pakaian juga tidak masalah. Sepertinya kamu ingin dipukul lagi. Aku serius, aku. Harley Ye hendak membuat pidato panjang, hanya saja dia terdiam sebelum menyelesaikan kalimatnya. Dia melihat ke satu arah dan matanya menjadi sedikit menyipit. Apa yang kamu lihat? Melihat Harley Ye seperti ini, Fen Shichu tidak bisa menahan diri untuk mengikuti arah pandangan Harley Ye. Fen Shichu menyadari bahwa Harley Ye melihat ke sebuah toko teh kecil, lebih tepatnya, orang yang duduk di dekat jendela toko teh kecil. Orang itu tampak seperti seorang pelajar, sangat lembut, tapi wajahnya putih dan tubuhnya jauh lebih kecil dari rata-rata pria. Tanpa sadar, mata indah Fen Shichu sedikit menyipit dan dia bergumam, tubuh Xuanling. Guru juga menyadarinya. Harley Ye tersenyum. Menyamar menjadi seorang pria, sangat kreatif. Fen Shichu tersenyum. Aku sudah terbiasa melihatnya. Harley Ye membersihkan telinganya. Di kota Dancheng, dialah yang mengundangku untuk minum anggur. Aku sembarangan mengatakan keluarga Hao Tian, kemudian omong kosong selanjutnya muncul. Sungguh, Fen Shichu sedikit terkejut dan tersenyum pada Harley Ye. Lalu apakah dia mengenalimu? Aku memakai topeng hantu. Harley Ye tersenyum, tapi aku langsung mengenalinya dalam sekilas. Tidak peduli bagaimana dia menyamar, dia tidak akan bisa melarikan diri dari mata keabadianku. Tidak tahu bagaimana ekspresinya ketika dia mengetahuinya. Fen Shichu mendesah. Guru, aku beritahu kamu, yang paling tidak masuk akal bukanlah ini. Harley Ye mencondongkan tubuh ke arah Fen Shichu. Putri Istana Tanabata, Ngaura Su, kamu tahu kan? Dia naksir Nancy Ji. Menurutmu jika kedua wanita ini berada di ranjang yang sama, apa yang akan mereka lakukan? Mengerti. Fen Shichu tersenyum, untungnya aku mengenali Nancy Ji. Jika aku tidak tahu, mungkin aku juga akan menyukainya. Dia yang awalnya sudah memiliki wajah sempurna, ketika menyamar menjadi seorang pria, tampannya bukan main. Guru mengataiku, padahal guru juga cukup nafsu. Harley Ye cemberut. Fen Shichu tidak setuju, dia melirik Nancy Ji lagi, namun, aku sangat mengagumi keberaniannya, dia bahkan berani datang ke sekte Heng Yue sendirian, apakah dia tidak takut dilenyapkan? Guru, apakah kamu akan membunuhnya? Harley Ye menoleh ke Fen Shichu sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Fen Shichu tidak menjawab pertanyaan Harley Ye, dia malah bertanya balik. Aku tidak bisa membunuhnya. Harley Ye menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, meskipun aku bisa melawannya, tapi kalau dia ingin melarikan diri, aku juga tidak bisa menghentikannya. Selain itu aku tidak akan membunuhnya, yang aku benci bukan dia, melainkan Ken Cheng dan yang lainnya. Kalau begitu, pernahkah kamu berpikir, antara sekte Heng Yue dan sekte Zheng Yang, cepat atau lambat akan ada pertempuran? Fen Shichu tersenyum santai, pernahkah kamu berpikir, kekuatan tubuh Xuanling yang kuat akan membunuh banyak orang dari sekte Heng Yue? Ada beberapa hal sebenarnya aku tidak ingin memberitahumu sekarang, peperangan tidak ada hubungannya apakah kamu memiliki kebencian dengannya, apakah kamu berteman atau tidak dengannya. Karena berada pada posisi yang berbeda, maka sudah ditakdirkan bahwa kamu dan dia akan bertemu di medan perang suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, Fen Shichu menatap Harley Ye yang terdiam. Mungkin, kamu dapat memikirkannya dari posisi lain. Jika kamu yang ketahuan di aula cabang ke-9 di sekte Zheng Yang, apa yang akan terjadi? Aku akan mati dengan sangat mengenaskan. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kamu tidak bodoh. Fen Shichu tersenyum, pemikiran Ken Cheng mungkin tidak sebaik paman guru sektemu,
Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibandingkan dengan paman guru sekte, yaitu kekejaman. Paman guru sekte ditakdirkan untuk lebih baik dari Kenscheng, tapi justru karena kebaikan inilah yang akan membuat sekte Heng Yue yang dipimpin olehnya membayar harga yang setimpal. Guru, apa yang kamu katakan hari ini terasa sangat kejam. Harley Ye menatap Fen Sichu dengan mengerutkan kening. Itu karena kamu belum pernah mengalami perang. Fen Sichu menarik napas dalam-dalam. Kamu sama sekali tidak tahu betapa kejamnya perang. Di hadapan gunungan mayat dan darah, kebaikanmu hari ini sama sekali tidak berharga. Maksud guru, kamu akan membunuhnya. Harley Ye menatap Fen Sichu dengan ragu. Apakah kamu akan menghentikanku? Fen Sichu bertanya lagi. Aku saja yang melakukannya. Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan menuju ke kedai teh kecil. Dia langsung menuju meja tempat Nancy Ji duduk. Melihat Harley Ye tiba-tiba muncul, Nancy Ji yang masih minum teh dengan tenang tampak sedikit tercengang. Kak Nancy, kamu cukup bisa menikmati hidup. Harley Ye duduk di depan Nancy Ji. Dia tanpa sungkan mengambil teko dan menuangkan secangkir teh harum untuk dirinya sendiri. Aku seharusnya memanggilmu Chen Ye atau Harley Ye. Nancy Ji menyesap tehnya dengan santai. Bagaimana denganmu? Harley Ye juga menyesap tehnya. Aku seharusnya memanggilmu Nanda Ji atau Nancy Ji. Bersambung.